Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kiranya berkat Tuhan terus melimpah atas kita, kekuatan dan kesehatan terus menjadi bagian kita semua. Mari kita siapkan hati kita bersekutu dengan Tuhan dalam renungan malam saat ini, Sabtu 12 September 2020. Untuk membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, sumber segala hikmat, kami datang kepadamu pada malam hari ini bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan terus nyata bagi kami semua. Di kesempatan malam ini Tuhan, kami kembali rindu membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami dan curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bacaan kita dari Lukas pasal 9 ayat 46 hingga ayat yang 56. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Kedua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara-saudara, kita merenungkan firman ini dalam satu kalimat singkat, bahaya egosentrisme. Perikop kita hari ini merupakan catatan terakhir pelayanan Tuhan Yesus di Galilea. Sadar, waktunya tidak lama lagi untuk mempersiapkan para muridnya. Yesus mulai menunjukkan arah perjalanannya ke Yerusalem. Para murid sudah dipersiapkan untuk itu. Sayangnya mereka belum sepenuhnya mengerti, apalagi memberi dukungan moral kepada guru mereka. Mereka memiliki motivasi yang salah dalam mengikuti dia. Motivasi atau keinginan mereka bersifat egosentris. Buktinya ialah mereka saling memperebutkan kedudukan untuk mendampingi Yesus. Yesus membandingkan mereka dengan seorang anak kecil untuk menunjukkan bahwa orientasi yang egosentris tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, menyambut seorang anak kecil berarti mengarahkan perhatian keluar dari diri sendiri. Sikap seperti inilah yang harus dibangunkan dalam diri seorang murid Tuhan. Sikap eksklusif mereka dengan menolak orang lain yang mengusir roh jahat dalam nama Yesus merupakan contoh egosentrisme yang berlebihan. Artinya, Yesus hanya untuk mereka. Mereka lah yang berhak mengatasnamakan dirinya untuk melakukan sebuah pelayanan.
Pelayanan bukan demi dia dan demi orang yang membutuhkannya, melainkan demi kemuliaan diri sendiri. Ini mungkin boleh kita katakan mencuri kemuliaan Tuhan dalam hal-hal yang dilakukan. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, sikap keras yang ditunjukkan Yohanes dan Yakobus terhadap penduduk satu kota di Samaria yang menolak menerima Yesus semakin memperjelas eksklusivisme para murid. Memang Yesus sendiri memberikan petunjuk kelak bagaimana bersikap ketika ada kota atau masyarakat yang menolak pemberitaan mereka. Akan tetapi tidak dalam bentuk penghukuman langsung, melainkan peringatan keras. Seperti para murid perlu belajar merendahkan diri dan berfokus pada Kristus. Belajar memurnikan motivasi mereka, demikian juga kita. Dunia selalu menggoda kita untuk fokus kepada diri sendiri. Tetapi ingat saudara, kita sudah ditebus dari perbudakan dosa dan daya tarik dunia untuk mengabdikan diri kita pada Kristus. Dan demi Kristus kepada sesama kita. Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkau ya Allah, sumber segala hikmat. Sebab itulah kami mohon Engkau terus menyatakan hikmat-Mu bagi kami melalui tuntunan Roh Kudus. Bahwa terkadang dalam hidup ini terlalu banyak kami egois terhadap orang-orang di sekitar kami, bahkan juga dalam menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, dalam keseharian kami, ketika berada di rumah, di tempat kerja, maupun di tengah-tengah persekutuan dan masyarakat di mana kami ada. Kami terlalu sering memikirkan diri kami sendiri, lalu kemudian menganggap pihak lain itu lebih lemah, lebih rendah daripada kami. Dan terkadang kami melakukan hal-hal yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon ampun atas semuanya itu Bapa. Malam ini kami berdoa memohon pimpinan penyertaan Tuhan bagi pribadi kami, keluarga, masyarakat bangsa dan negara kami. Tuntun peliharakan kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami dari waktu ke waktu. Sertai kami malam ini dalam peristirahatan kami. Ampunkan kesalahan dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati dan menuntun kita. Amin.